Saudari-saudara yang terkasih, kita bersama-sama dengan gereja mendalami bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Bulan di mana kita senantiasa diajak untuk bersama-sama memahami keterpanggilan, keterlibatan Maria yang kemudian kita hargai, kita dalami lewat doa-doa kita kepada Ibu Maria. Maka dari itu bulan Oktober identik dengan bulan di mana kita menyediakan diri untuk mendoakan doa Rosario. Karena juga dalam 7 Oktober diperingati sebagai Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat kembali bahwa bagaimana kita mendalami iman kita melalui juga tokoh Maria yang adalah Ibu Yesus. Salah satu contohnya Stasi Gentawangi, melalui kehausan mereka akan pengetahuan terhadap Ibu Maria, mereka mengadakan sarasehan iman, salah satu bentuk katekese yang mencoba untuk dikembangkan oleh Romo Paroki, oleh juga Romo Vikaris, berkaitan dengan bagaimana kita bisa bersama-sama mendalami Ibu Maria di bulan Rosario ini, di bulan Oktober ini. Maka saudari-saudara yang terkasih, para pemirsa sikat seputar iman Katolik, mari kita bersama-sama mencoba melihat dan memahami bagaimana gerak paroki kita, Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, dalam mendalami Ibu Maria. Salah satu contohnya itu yang sama seperti dalam Stasi Gentawangi. Romo Heri, Octavianus Heri Setiawan, sebagai penanggung jawab atas stasi-stasi baik itu Stasi Gentawangi, Jatilawang, Kebasen, dan juga Kaliwedi, itu mencoba untuk mengadakan pengajaran-pengajaran ini, dan salah satunya adalah Sarman atau sarasehan iman yang terjadi di Stasi Gentawangi. Maka mari kita mencoba untuk mengamati, menikmati, dan kemudian semoga kita semakin tergerak untuk haus juga memahami bagaimana dan apa peran Maria dalam hidup kita, yang senantiasa percaya dan yakin bahwa Maria adalah Ibu Yesus. Maria adalah orang terdekat ketika Yesus berjalan, ketika juga Yesus dalam menjalani masa perutusannya gitu. Maka mari kita bersama-sama menikmati dan melihat tayangan berikut ini. Pewartaan dilakukan beribu-ribu abad sebelum Yesus, bahwa ada sosok putra manusia yang akan datang ke dunia, dia akan mengalami penderitaan, wafat, dan hari ketiga bangkit.
Tadi diadakan pertemuan sarasean. Menurut pendapat saya sangat salut dan cocok karena merupakan cucian hati saya khususnya dan umat Gendawangi pada umumnya. Yang paling terkesan pada hati saya ini adalah ketika ada di Rumah Sakit Elizabeth, seorang romo yang meninggal justru dihormati dengan nyanyian. Itu berarti adalah menyerahkan lewat Ibu Maria akan menolong jiwa yang dipanggil Tuhan, sehingga kami percaya kenyataannya nyanyian, tapi maksudnya adalah doa permohonan agar Bunda Maria membantu yang sedang dipanggil Tuhan. Sedikit pendapat saya demikian. Oh, baik. Terima kasih ya Pak. Lalu berkaitan dengan tema ini kan mengangkat soal Ibu Maria terkhusus dalam bulan Rosario ini. Lalu gimana menurut Bapak gitu? Apakah ada pengalaman terkesan gitu? Untuk bulan Maria yang saya dengarkan tadi adalah tepat karena bertepatan dengan bulan Oktober. Bunda Maria adalah penolong kita, sehingga apabila terjadi sesuatu, Bunda Maria adalah pertolongan yang pertama untuk kepentingan pribadi saya. Terima kasih. Oh, nggak. Baik. Terima kasih Pak. Dikatakan selama saya hidup ya, atau rumah stasi Gendawangi, baru kali ini mendapatkan kedekatan dengan Romo yang begitu ada sharing dari Romo. Banyak sekali dalam pertama ini pengetahuan yang kami umat Gendawangi itu nun sewu banyak yang belum tahu. Jadi menurut saya manfaatnya ini sangat besar. Jadi saya sangat mendukung dan sangat setuju seandainya acara ini dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Itu menurut saya. Itu dampaknya nanti sampai. Minimal ada pengetahuan rohani kekatolikan. Kami maklum lah karena kami menurut saya basic saya itu aslinya itu terang-terang bukan Katolik. Saya asli Islam. Dulu kuliahnya saja di IKIP Muhammadiyah. Oh. Tapi karena perkawinan saya dapat istri orang Sleman, keluarganya Katolik, ya, itu Katolik. Dilalah saya mungkin jodoh Tuhan sudah menjodohkan sehingga saya berjodoh sampai hari ini. Puji Tuhan sampai hari ini kami dikerani 3 anak. Jadi kekatolikan saya memang ya masih sangat dangkal. Saya akui, sehingga saya sebisa-bisa yang penting menurut saya itu ya kita melaksanakan sedapat mungkin apa yang menjadi kita dengar yang penting kita melaksanakan yang baik. Prinsip sekali menurut saya melaksanakan baik, dan menurut saya sektor saya, kehidupan saya kejujuran utama menurut saya. Untuk harian lain ketujuan utama, sehingga puji Tuhan ya kami sampai hari ini masih diberi kekuatan kesehatan. Semua itu berkat Tuhan. Semua itu ada memetik hikmahnya. Itu menurut saya. Jadi sekali lagi masalah ini saya setuju sangat mendukung. Jadi kalau Romo Heri menghendaki untuk sebulan sekali, saya sangat mendukung. Dan memang orang yang pertama dikasih tahu atau diajak Romo Heri untuk sarasean saya. Sehingga saya setuju, siap. Sehingga kami mengajak teman-teman untuk rencananya kemarin kan malam minggu. Ya. Tapi Romo ada kegiatan. Jadi sehingga acara diundur malam ini. Kami sangat mendukung dan mohon untuk pada nanti Romo Heri untuk dilaksanakan minimal sebulan sekali. Kalau dilaksanakan pada malam hari ini suasananya sangat santai. Orang-orang juga sudah tidak kerja, santai mendengarkan isian-isian iman itu menurut saya sangat masuk. Sangat masuk menurut saya. Mudah-mudahan hal ini bisa untuk dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Itu menurut saya. Berkaitan dengan temanya sendiri. Temanya menurut saya kurang Romo lah.
Itu mesti akan menyelesaikan saat-saat yang sekarang. Sekarang Yang barusan ini kan kita membicarakan soal Iya. Maria. menurut saya itu karena bulan Rosario ini itu ya sangat erat hubungannya. Banyak pengetahuan yang kita itu belum lah, banyak orang yang belum paham. Adanya penjelasan Romo minimal ada yang masuk. Mudah-mudahan demikian. Ya, itu. Jadi yang penting mohon monggo acara ini selalu rutin bisa dilaksanakan. Untuk pembicaranya monggo Romo yang ngatur. Kami umat siap untuk mengikuti apa yang disampaikan di dalam acara malam ini. Menurut saya itu. Terima kasih, Frater. Selamat malam. Berkaitan dengan kegiatan pada malam hari ini, apa yang digagas oleh Romo Heri Sarasehan, masalah obrolan iman atau seputar iman, ini kami selaku Ketua Stati sangat-sangat mendukung. Inilah ajang barangkali ketika umat merasa belum paham, kemudian merasa meragu-ragu, disinilah sharing iman itu bisa diungkapkan. Sehingga sungguh manakala kegiatan ini akan terus berlanjut, suatu hal yang sangat baik dan kami selalu mendukung kegiatan ini. Kemudian kaitannya dengan tema pada obrolan iman ini memang tepat dilaksanakan bulan Oktober, mengambil tema tentang Bunda Maria. Sungguh satu hal yang bagi kami merupakan kebanggaan tersendiri, sosok Maria, sehingga kami merasa terbawa inspirasi kaitannya dengan Bunda Maria itu sendiri. Saya sungguh menghargai beliau, Bunda Maria, kami jadikan sebagai panutan untuk mengantarkan doa-doa kami lewat Bunda Maria. Ini satu hal yang bagi kami sungguh luar biasa, sehingga apa yang kami sampaikan di sharing tadi, mungkin Romo juga menyambung bahwa itu sebuah misteri bagi saya yang terjawab kemudian. Nah, ini bagi saya tidak tahu persis ketika saya mencantumkan kata-kata itu kok pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Sehingga memang tepat sekali tema-tema ini diangkat untuk meyakinkan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, selamat malam Romo Heri. Kami ingin bertanya, kira-kira pada malam hari ini kan diadakan sebuah acara semacam kayak katekese gitu ya di stasi Gentawangi ini. Nah, kira-kira apa yang melandasi atau melatar belakangi diadakannya acara tersebut gitu? Baik, apa yang menjadi latar belakang? Saya merasa bahwa pengetahuan iman menjadi sesuatu hal yang integral di dalam hidup beriman setiap pribadi. Jadi kalau kita bicara masalah iman itu harus dirayakan melalui perayaan-perayaan iman, juga harus diketahui juga. Jadi pengetahuan iman, karena pengetahuan iman ini akan membantu umat untuk merayakan iman atau menghayati di dalam merayakan iman itu. Selain itu juga ada pengalaman iman. Jadi ya, pengalaman hidup yang sehari-hari yang biasa. Kemudian kalau kita coba lihat dalam terang kitab suci, itu menjadi pengalaman iman. Oleh karena itulah, karena pengetahuan iman menjadi sesuatu yang sangat penting, maka saya buat semacam katekese sederhana untuk umat secara khusus di stasi-stasi ini yang nantinya akan yang saat ini menjadi tanggung jawab saya untuk mendampingi. Malam ini ada di stasi Gentawangi. Kalau judulnya itu katekese iman, pasti akan umat sudah berpikir berat dulu gitu ya. Berat, bisa membosankan dan lain sebagainya. Maka saya pakai satu akronim, katakanlah ya. Itu menjadi SARMA, Sarasehan Iman. Ya intinya ya ngobrol-ngobrol tentang iman, karena kan umat stasi Gentawangi ini sebagian besar adalah sepuh-sepuh. Maka kalau untuk
diberikan secara serius saya kira terlalu berat untuk mereka, apalagi kegiatan itu dilakukan pada malam hari. Oh, gitu. Begitu. Baik. Berarti apakah ada kemungkinan bahwa ini kan Sarasehan Iman Romo, berarti ini kan baru pertama kali ya bisa dibilang di stasi Gentawang ini. Apakah ada kemungkinan akan berkelanjutan gitu? Atau ini baru ya karena momennya gitu? Saya berpikir kalau ini baik kalau menjadi suatu rutinitas, ya paling tidak minimal sebulan sekali. Ya, di setiap stasi ada kegiatan semacam ini. Paling tidak, entah itu romo, entah itu frater, ketemu dengan umat itu bukan hanya pas misa saja, tetapi ada kesempatan khusus untuk ngobrol-ngobrol santai, memberikan sedikit pengetahuan iman pada umat, dan umat juga bisa dipersilakan untuk bertanya tentang seputar iman Katolik, atau mungkin bisa saja umat diberi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman-pengalaman hidup, sehingga ini bisa saling menguatkan, membangun sebuah paguyuban dengan penuh persaudaraan, dan juga saling berbagi pengalaman iman dan menguatkan satu dengan yang lain. Oh, gitu, baik. Jadi saya merencanakan rutin Pak, paling tidak sebulan sekali. Ya. Berarti ini adalah bentuk semacam kayak katekese yang dibuat ringan gitu ya, karena juga apa namanya, kita tidak bisa memaksakan kan, semua umat itu kan juga apa namanya pasti berbeda-beda begitu ya. Lalu berkaitan dengan temanya sendiri Romo, pada malam hari ini tuh sebenarnya temanya apa sih Romo? Tema pada malam hari ini adalah Derek Dewi Maria. Ya, saya mau mengajak umat untuk meneladan cara hidup Maria. Maria menjadi suatu pribadi yang devotif, yang senang katakanlah untuk berdoa, menjadi pendoa. Tetapi juga ada keutamaan-keutamaan hidup lain dalam diri Maria yang bisa kita teladani. Maka saya ingin mengajak dengan sedikit menjelaskan tentang hidup Maria. Ini bisa menjadi penyemangat, motivasi umat untuk belajar dari Bunda Maria melalui hal yang sederhana-sederhana. Toh Bunda Maria juga sama dengan kita semua, ya. Maka itu bukan sesuatu hal yang sulit. Jadi umat diajak untuk belajar dari meneladani hidup Maria. Kebetulan bulan Oktober menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan Rosario, kesempatan bagi umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Bunda Maria melalui doa-doa Rosario. Baik. Terima kasih Romo. Nah, itu tadi berkaitan dengan tema. Lalu bagaimana dengan harapan Romo melalui adanya acara Sarasehan Iman ini ya, Sarman gitu tadi? Harapan saya paling tidak dengan acara ini tadi umat semakin bertambah pengetahuan imannya, semakin mengenal gereja Katolik, dan ini bisa semakin membantu umat di dalam menghayati dan menghidupi imannya sebagai orang Katolik, sehingga mereka harapannya menjadi orang Katolik dengan beriman Katolik, karena mungkin banyak juga orang Katolik tapi beriman lain. Jadi harapannya gitu. Maka ini tidak berhenti hanya di stasi Gentawangi saja. Saya harapkan di stasi-stasi, setiap stasi juga ada kegiatan semacam ini. Beberapa hari lalu juga diadakan di stasi Kebasen, ya, tapi secara online. Oh gitu. Dan itu kebetulan juga diikuti oleh umat dari luar stasi Kebasen, yaitu dari paroki ya, di Purwokerto ya. Umat Purwokerto maupun juga umat di luar paroki katedral. Jadi rupanya kalau saya melihat itu ada begitu banyak umat yang dalam tanda kutip haus akan pengetahuan ini. Oh, betul, baik. Gitu. Baik, semoga ini juga menjadi istilahnya semacam langkah pastoral berkaitan dengan katekese dengan bentuk yang baru gitu ya Romo ya. Ya. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya, penjabarannya gitu, dan semoga akan terus berlanjut dengan lancar gitu ya, dan tema-temanya juga tentu akan semakin membina umat mengarah kepada pengetahuan iman yang
semakin berkembang. Demikian Romo, terima kasih.